Melalui sinergi harmonisasi penuh dedikasi, PT Kilang Pertamina Balikpapan berhasil membangun Indonesia kaya akan sumber daya alam. Hal itulah yang sangat disadari dan selalu digaungkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Hal yang mungkin juga disadari oleh Presiden ke-8 Indonesia ini, di mana faktanya Indonesia masih bergantung pada energi impor. Namun dikabarkan pada tahun 2025 di Kalimantan Timur, kilang minyak terbesar di Indonesia akan segera beroperasi. Bisakah Indonesia stop impor BBM dari luar negeri? Nah, berikut ini kilang minyak terbesar Indonesia di Balikpapan segera beroperasi. Masalah energi di tanah air memang cukup kompleks. Hal tersebut bukan terjadi karena produksi minyak mentah masih begitu kurang dari kebutuhan nasional. Namun disebabkan oleh infrastruktur dan kemampuan kilang minyak di Indonesia dalam mengolah minyak mentah menjadi BBM siap pakai. Nah, tercatat akhir tahun 2023 lalu, produksi minyak mentah Indonesia hanya sekitar 605,4 ribu barel per hari. Angka tersebut hanya tercatat memenuhi sekitar 37% dari kebutuhan nasional yang mencapai 1,6 juta barel per hari. Karena itu Indonesia masih butuh mengimpor BBM sekitar 840 ribu barel per hari. Sebab kemampuan produksi kilang minyak di dalam negeri hanya sekitar 1,1 juta barel per harinya. Itu tandanya ada sekitar 500-600 ribu barel minyak siap pakai yang pemerintah impor dari luar negeri. Sebelumnya, agar kamu tahu dengan jelas nih, satu barel itu guys setara dengan 159 liter. Jika 500 ribu barel, maka ada sekitar 79,5 juta liter minyak yang diimpor oleh pemerintah Indonesia dalam sehari. Nominal ini bikin geleng kepala ya, sebab seringkali banyak pihak yang terlibat dalam praktik kotor yang merugikan negara. Tahu sendirilah ya, oknum sangat mudah bermain di sektor minyak. Coba deh pikirkan, jika harga minyak sekitar 67,91 US dollar per barel, lalu anggap saja di markup atau dikorupsi 1 sen atau sekitar 0,01 US dollar per barel atau 150 rupiah per barel. Oknum bisa meraup sekitar 75 juta rupiah dalam sehari. Jika 1 tahun sudah berapa jumlah korupsinya? Semoga praktik tersebut bisa dibabat habis ya oleh Presiden Prabowo. Maka sungguh ide yang sangat brilian untuk mengatasi problem tersebut. Tahun 2016, Presiden Jokowi membentuk proyek RDMP atau Proyek Refinery Development Master Plan. Tentu saja bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pengolahan kilang minyak di tanah air secara berjangka. Artinya RDMP ini kapasitas kilang minyak yang bakal terus meningkat dari waktu ke waktu. Intinya meski kilang minyak ini sudah selesai di-upgrade, tak akan stop di situ saja. Bakal terus berlanjut ke target yang lebih tinggi menyesuaikan dengan kebutuhan nasional. Dan kilang minyak itu adalah kilang minyak Balikpapan, Kalimantan Timur. Meski agak terlambat, tapi proyek ini akhirnya resmi mendapat kontraktor dan digarap pada November 2018 lalu. Alhasil, proyek RDMP ini bisa terlihat mulai tahun 2025 yang diperkirakan akan menghasilkan kilang minyak yang berkapasitas hingga 360 ribu barel per hari. Kilang minyak ini menjadi kilang minyak terbesar di Indonesia yang dimiliki oleh PT Kilang Minyak Pertamina International. Proyek ini sempat menemui sedikit kendala karena pandemi COVID-19 dan juga isu geopolitik Ukraina dan Rusia. Namun proyek ini tetap bisa berjalan dan diupayakan rampung pada September 2025 mendatang. Pada puncak pengerjaan proyek RDMP Balikpapan ini, diperkirakan menyerap sekitar 24.000 pekerja yang terlibat dalam berbagai aspek konstruksi dan pengembangan. Hebatnya lagi, proyek ini juga memakai bahan dan teknologi dengan tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN mencapai 35%. Wah, patut bangga lah ya. Nah, perlu diketahui sebelumnya kapasitas unit pengolahan minyak mentah di Indonesia hanya berkapasitas sekitar 100.000 barel per hari. Dengan adanya proyek RDMP tahun 2019 mampu meningkat menjadi 260.000 barel per hari. Lalu tahun 2025 mendatang akan meningkat lagi menjadi 360.000 barel per hari. Sungguh langkah yang sangat dahsyat dari pemerintah di era Presiden Jokowi. Tinggal Presiden Prabowo mengawal dengan baik agar tidak ada oknum yang mau mengambil keuntungan sepihak. Nah, proyek RDMP Balikpapan ini memiliki nilai investasi mencapai 7,4 miliar dolar Amerika Serikat. Dari total tersebut, 4,3 miliar dolar Amerika Serikat berasal dari ekuitas, sementara 3,1 miliar dolar Amerika Serikat diperoleh melalui pinjaman yang didukung oleh Export Credit Agency atau ECA.
Nah, selain meningkatkan kapasitas produksi, mulai tahun depan, kilang minyak Balikpapan ini juga akan meningkatkan kualitas produksi BBM yang sebelumnya dari Euro 2 menjadi Euro 5. Jadi bisa dikatakan, mulai tahun depan akan beredar jenis BBM baru yang berstandar Euro 5 di tanah air. Proyek ini juga mempunyai 5 unit revamping, 21 unit utilities, dan 13 unit new processing. Total area proyek RDMP fase 2 di Balikpapan ini mempunyai luas sekitar 82,64 hektar. Dan dengan luas ini akan menambah area kilang yang telah tersedia menjadi total 313,64 hektar. Lalu kilang minyak Balikpapan ini pun bakal memproduksi berbagai produk bahan bakar minyak seperti solar, gasolin, dan aftur. Di samping itu ada juga produk non-BBM lainnya seperti propylene, sulfur, dan LPG. Selain di Balikpapan, saat ini proyek RDMP pun sudah ditunaikan di beberapa kilang minyak utama Pertamina. Seperti di Cilacap yang sebelumnya berkapasitas 348.000 barel per hari menjadi 430.000 barel per hari. Lalu ada juga kilang minyak Balongan dari 125.000 barel per hari menjadi 160.000 barel per hari. Kemudian ada juga kilang minyak Dumai yang sebelumnya 165.000 barel per hari menjadi 210.000 barel per hari. Dan kilang minyak Pelaju yang sebelumnya berkapasitas 125.000 barel per hari menjadi 155.000 barel per hari. Adapun total kapasitas produksi kilang minyak di tanah air pasca proyek RDMP ini selesai, diperkirakan akan mencapai sekitar 1,4 juta barel per hari. Nah, berdasarkan info dari Direktur Utama PT Kilang Pertamina International, pembangunan kilang minyak hijau atau Green Refinery fase 2 bisa rampung pada tahun 2026 mendatang. Itu tandanya, seperti Mimin katakan barusan, pada tahun 2026 mendatang, produksi kilang minyak di Indonesia masih sekitar 1,4 juta barel. Sementara faktanya, konsumsi nasional mencapai 1,6 juta barel. Karena itu pemerintah Indonesia masih mengimpor minyak, tapi impor minyak mentah, bukan lagi impor BBM yang siap pakai. Karena kapasitas kilang minyak Indonesia 1,4 juta barel tersebut belum dihitung dengan kapasitas kilang minyak yang memproduksi green diesel atau biodiesel. Sebab pada tahun 2023 lalu saja, kapasitas produksi biodiesel nasional sudah mencapai 13 juta kiloliter atau setara dengan 82 juta barel dalam setahun. Jika dihitung per hari, rata-rata sekitar 226.000 barel per hari. Jadi total produksi kilang minyak Indonesia pada tahun 2026 mendatang mampu mencapai 1,62 juta barel kalau dihitung dengan biodiesel. Karena itu tak bisa dibantah bahwa infrastruktur menjadi kunci utama dalam proyek jangka panjang ini. Negara seluas Indonesia dan kaya akan sumber daya alamnya ini memang memerlukan infrastruktur yang sangat besar dan berkualitas. Membangun kilang minyak saja agar tak mengimpor BBM siap pakai membutuhkan waktu sekitar 8 tahun, yakni dari tahun 2018 sampai 2026. Jadi stoplah ya ngomongin soal infrastruktur itu nggak terlalu penting. Presiden Jokowi telah berjuang maksimal untuk menghadirkan kilang minyak Balikpapan ini demi melihat Indonesia makin kuat dan makin berpengaruh di dunia. Bisa dibayangkan kalau Presiden Jokowi tak memulainya pada tahun 2018 silam. Mungkin tahun 2030 dan seterusnya, Indonesia bakal tetap melakukan impor minyak dari negara lain. Yang secara tidak langsung ada ratusan triliun rupiah uang yang seharusnya mampu dipakai untuk kepentingan lain di dalam negeri harus terbuang percuma dan masuk di kantong negara lain. Karena itu harapan hilirisasi yang diagungkan oleh Presiden Prabowo juga menanti pembuktian. Nah, menurutmu, mampukah pemerintah yang baru menjaga kapasitas kilang minyak Balikpapan ini untuk kemajuan Indonesia? Komen di bawah ya. Thank you, lovers.